Waduh, tiap 30 detik satu warga Paris terinfeksi COVID-19. Bagaimana bisa demikian? Apakah ini buntut pernyataan presidennya? Satu warga Paris terinfeksi COVID-19 baru setiap 30 detik. Sementara tiap 15 menit ada satu warga Paris datang ke rumah sakit akibat COVID-19. Menteri Kesehatan Prancis Olivier Véran mengatakan, Véran memberikan pernyataan kepada radio RTL sebagai tanggapan atas tuntutan wali kota Paris Anne Hidalgo untuk membuka toko buku kecil dan toko kecil lainnya untuk menjaga perdagangan dan aktivitas sosial terus berjalan, meskipun ada penguncian baru di Prancis. Véran menyatakan langkah seperti itu terlalu berisiko mengingat tingkat infeksi COVID yang tinggi di ibu kota Prancis. Dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa setiap 15 menit di rumah sakit Paris ada orang sakit yang dirawat di rumah sakit karena COVID. Dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa setiap 30 detik ada warga Paris yang terinfeksi. Kata Véran pada hari Selasa 3 November 2020 seperti dikutip dari Reuters. Kami ingin menyelamatkan Paris dan rakyat Prancis dan kami melakukannya dengan tekad dan konsistensi, tegasnya. Prancis melaporkan rekor harian kasus COVID dengan mencatat 52.518 infeksi baru pada Senin 2 November, sedang jumlahnya mencapai bertambah setiap hari. Di sisi lain, Prancis meminta bantuan Uni Eropa terkait dengan ketegangan dengan Turki. Paris mendorong tanggapan kuat dari Uni Eropa terhadap Turki, termasuk potensi sanksi atas apa yang mereka sebut provokasi dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kami perlu melangkah lebih jauh, kami akan mendorong tanggapan Eropa yang kuat yang dapat mencangkup sanksi, kata Menteri Urusan Eropa Prancis Clement Beaune, seperti dilansir Al Arabiya pada Kamis 29 Oktober 2020. Sementara itu, Komisi Uni Eropa memperingatkan bahwa peluang Turki menjadi anggota Uni Eropa bisa semakin jauh dari sebelumnya setelah Erdogan menyerukan rakyatnya untuk memboikot produk-produk Prancis. Erdogan pada awal pekan lalu menyerukan kepada Turki untuk memboikot barang-barang Prancis dan mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk menghentikan agenda anti-Islam. Emmanuel Macron, Erdogan sebelumnya menyarankan Macron menjalani perawatan mental karena sikapnya terhadap Islam. Seruan boikot yang juga terjadi di negara-negara Arab dan Muslim lainnya terus menggema setelah Macron mengatakan dia mendukung publikasi kartun yang menghina Nabi oleh majalah Charlie Hebdo. Seruan untuk memboikot produk dari setiap negara anggota bertentangan dengan semangat kewajiban ini dan akan membawa Turki lebih jauh dari Uni Eropa, kata Komisi Uni Eropa dalam sebuah pernyataannya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan pernyataan tentang boikot barang-barang asal Prancis. Erdogan meminta Turki untuk berhenti membeli barang asal Prancis sebagai bentuk protes pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Mengutip di W.com, seruan boikot ini disebut akan membuat gonjang-ganjing hubungan kedua negara. Hal ini karena Turki dan Prancis merupakan mitra dagang utama dengan total volume perdagangan sekitar 16,6 miliar dolar Amerika per tahun. Memang Prancis menyebut tidak akan membalas aksi boikot ini. Sebelum boikot produk Prancis ini, Erdogan juga pernah memboikot barang elektronik asal Amerika Serikat. Banyak analis menyebut jika langkah ini akan menjadi sia-sia dan menimbulkan dampak negatif untuk pekerja lokal. Mobil asal Prancis merupakan salah satu otomotif yang paling laku di Turki.
Turki adalah pasar terbesar ke-8 untuk Renault dan memiliki pabrik besar di bursa dengan kapasitas produksi tahunan mencapai 400.000 unit dan lebih dari 900.000 mesin. Pabrik tersebut mempekerjakan lebih dari 6.000 orang dan menjual hampir 50.000 unit kendaraan dalam 6 bulan pertama tahun ini. Seruan Erdogan untuk boikot ini juga akan terjadi di negara muslim lain yang akan meminta konsumen dan toko untuk menolak barang dan merek asal Prancis. Beberapa supermarket di Qatar dan Kuwait dilaporkan telah menarik barang seperti yogurt dan botol air soda di toko mereka. Kemudian Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mendorong pemilik toko Carrefour di Timur Tengah untuk memberikan pernyataan jika toko dimiliki sepenuhnya oleh Masjid Al-Futtaim, sebuah perusahaan yang berbasis di Uni Emirat Arab. Ketegangan kedua negara ini membebani mata uang Turki lira yang anjlok hingga menyentuh 8 lira per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan yang pertama kalinya terjadi pada Turki. Namun Erdogan nekat memboikot demi membela umat muslim. Sementara itu, gara-gara Macron, 5 produk Prancis ini kebanyakan diboikot banyak negara. Buntut pernyataan Presiden Emmanuel Macron tentang insiden kartun Nabi Muhammad terus meluas. Setelah sebelumnya bersitegang dengan sejumlah petinggi negara-negara Islam, kini sejumlah masyarakat memilih untuk memboikot produk yang berasal dari negara yang beribu kota Paris tersebut. Bahkan sebuah organisasi besar asal Turki merilis daftar produk asal Prancis yang diboikot dengan negara tersebut. Dilansir dari berbagai sumber, akurat.co mengumpulkan sejumlah produk yang diboikot oleh sejumlah negara di dunia. Pertama, L'Oreal hingga Garnier. Sejumlah produk kecantikan berasal dari Prancis masuk dalam daftar produk yang diboikot oleh sejumlah negara Islam. Salah satu negara Islam di Timur Tengah, Kuwait, telah menghapus sejumlah produk kecantikan mulai dari L'Oreal, Garnier, Yves Rocher, hingga Lancome dari pusat perbelanjaan yang ada di negaranya. Bahkan di Yordania, sejumlah produk L'Oreal ditutupi oleh kain sebagai bentuk solidaritas. Kedua, Carrefour. Carrefour adalah jaringan supermarket yang didirikan pertama kali di Perancis, di sejumlah negara Timur Tengah dan juga Turki. Aksi boikot terhadap jaringan supermarket ini telah dilakukan, bahkan kampanye untuk menjauhi toko yang berasal dari Perancis ini terus ramai diperbincangkan oleh warga net Arab Saudi. Ketiga, Renault. Sejumlah produk otomotif yang berasal dari Prancis juga menjadi sasaran produk yang diboikot oleh sejumlah negara Islam, termasuk Turki. Salah satunya adalah Renault yang menjadi salah satu produk otomotif terlaris di Turki. Bahkan Turki adalah negara dengan pasar terbesar ke-8 bagi Renault dengan penjualan hingga 400.000 mobil produksi per tahunnya. Selain itu, produsen mobil Peugeot juga mengalami sasaran boikot.